Oke. Oke, ya. Shalom. Shalom Aleichem Bisema Masya. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Selamat malam bagi saudara-saudara yang sudah join sekarang. Nah, tema sekarang ini saya akan membawakan fakta penyaliban Yesus. Gugurnya teori penggantian atau diserupakan, karena banyak ya di luar sana beberapa pandangan mengenai sosok Yesus ini, bagaimana sih kematian Yesus ini, ya kan? Atau memang Yesus ini betul-betul mati atau tidak mati? Mungkin saja orang beranggapan Yesus itu mati, namun matinya biasa, ya toh. Entah itu matinya sakit atau bagaimana, intinya jangan disalibkan lah pokoknya. Matinya itu jangan disalibkan. Karena ada anggapan bahwa ya masa sih matinya disalibkan, sangat hina sekali itu Yesus itu. Ya toh? Nah, jadi ini akan menjawab beberapa spekulasi-spekulasi yang muncul di luar kekristenan. Ini khususnya kekristenan. Tetapi ini akan saya bahas. Ini kita akan membahas tidak hanya dalam konteks kekristenan saja, bahwa memang Yesus disalibkan. Tapi itu kan ranah iman kita sebagai orang Kristen, ya. Secara tertulis di dalam kitab suci kita, ya Yesus disalibkan. Tetapi ketika informasi ini kita bawa keluar, maka apakah mereka mempercayai dengan banyak sekali pandangan itu? Nah, mari kita akan melihat dalam Injil kita, keempat Injil ini, Injil yang kanonik ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil sinoptik. Dalam Matius pasal 27 ayat 38 itu narasinya bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, yaitu di samping kanan, ya kan, di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus itu di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Jadi Yesus menurut kesaksian Matius, Injil Matius ini Yesus disalibkan. Kemudian Markus pasal 15 ayat 20b dan ayat 25. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Bahkan jelas di sana Markus menjelaskan Yesus disalibkan pada jam 9. Artinya kedua Injil ini sama-sama mengatakan Yesus disalib. Kemudian Lukas pasal 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Narasi ini mirip dengan Injil Matius. Jadi ada dua orang di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Sama-sama menyaksikan, menuliskan tentang penyaliban Yesus, bahwa Yesus itu disalibkan. Kemudian Yohanes, Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-18, dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Narasi yang juga sama ya, mirip ya kalimatnya. Intinya Yesus itu disalib dan di sebelah kanan dan kirinya dia dibarengi dua orang penjahat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi berdasarkan kesaksian keempat Injil ini, kanonik dalam Perjanjian Baru. Nah, ini menurut
Injil ya itu, menurut Injil kitab suci orang Kristen ini ya jelas ini Yesus disalibkan. Itu kan apa Injilmu kan, itu wahyu dari wahyu orang Kristen sendiri. Ya jelas kita percaya kan begitu. Tapi kalau orang mengatakan itu kan Injil. Tapi kan kalau bagi kita, bagi kami, atau orang lainnya, di luar orang Kristen, ya kami tidak percaya Yesus disalibkan, mungkin juga mati. Tapi kan nanti ada yang pandangan nanti mati setelah kiamat, Yesus itu datang setelah kiamat baru mati. Ya matinya nanti gitu kan, banyak pandangan, banyak spekulasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat menurut narasi Al-Qur'an ya, surah An-Nisa ayat yang ke-157 ya, itu biasa ya. Tuduhan yang biasa terjadi dalam dialog Kristen Islam khususnya mengenai sosok Yesus ini yang dikenal di dalam tradisi Islam itu Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, ayat 157 ini mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha ibnu Maryam wa wasyalabuhu wa qataluhu Rasulullah wa syalabuhu wa qataluhu walakin subihalahu. Ya toh? Dan karena ucapan mereka, arti sesungguhnya ucapan mereka itu ucapannya siapa? Ucapannya orang-orang Yahudi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, itu wa qulihim, dan karena ucapan mereka Al-Masih Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, di sana ada sampai pada titik bagi mereka walakin syubihalahum wa ma qataluhu wa ma syalabuhu, itu artinya dalam bahasa Arabnya ya. Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma syalabuhu walakin syubihalahum. Lahum itu bagi mereka, diserupakan. Artinya apa? Menurut yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 157 ini, bahwa Isa itu tidak mati, tidak disalibkan. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkan, tetapi diserupakan gitu loh. Pokoknya diserupakan, entah diserupakan oleh dengan siapa itu juga tidak tercatat di dalam Quran, tetapi tercatat di dalam tafsir-tafsir, muncul dalam tafsir-tafsir kemudian mengenai siapa yang penggantinya siapa, penggantinya Isa ini siapa. Nah, kita bisa saksikan di dalam tafsir Jalalain jilid 1. Itu menurut tafsir Jalalain ya. Ini dari kalangan Muslim sendiri mengatakan maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Maksudnya pada Isa, maksudnya terhadap pembunuhan itu agar terlihat orang yang dibunuh itu, sebagian mereka berkata mukanya seperti muka Isa tetapi tubuhnya lain. Jadi sebenarnya bukan dia, dan kata sebagian pula memang dia itu Isa. Nah, narasi ini mungkin membuat orang bingung. Mukanya seperti muka Isa, tetapi tubuhnya lain. Jadi ya sebenarnya bukan Isa. Dan kata sebagian orang-orang itu mengatakan juga, ya memang dia itu Isa. Tapi masih ada, artinya masih ragu ya. Jadi makanya dalam tanda kurung itu sesungguhnya dalam keraguan-raguan terhadapnya. Jadi tanda kurung itu mungkin dalam
dalam literasi mereka itu penjelasan. Jadi penjelasan mengenai ayat itu. Jadi Isa sesungguhnya dalam keraguan-raguan. Ini mereka masih dalam keraguan-raguan posisinya, belum jelas. Menurut tafsir Jalalain jilid 1. Nah, kemudian dalam tafsir yang lain, kita bisa saksikan dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga ada tafsir At-Tabari. Malahan dalam Ibnu Katsir, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Isa maksudnya ya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Jadi Isa ini memberi mengajak murid-muridnya, siapa yang di antara kalian mau serupakan dengan diriku? Ya mungkin karena bagi Isa saya ini mau disalibkan. Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tidak ada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Maka menurut tafsir ini, Allah menjadikannya mirip seperti Isa alaihissalam hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa itu sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur, lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Nah, menurut tafsir itu akhirnya pemuda itu jadi Isa, jadi mirip wajahnya. Maka Isa entah itu bagaimana dibuat mengantuk, tidur gitu. Habis itu diangkat ke langit. Nah, kemudian selanjutnya tafsir lagi Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, ini mirip dengan sebelumnya narasinya. Siapakah di antara kalian yang maju dia jadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan surga tadi. Seperti narasi yang sebelumnya. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Lalu Isa berkata kepadanya, duduklah kamu. Kemudian ia mengulang lagi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya itu. Pemuda itu juga berdiri seraya dengan berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau memang demikian, kamulah orangnya. Kemudian mirip ya narasinya, kemudian maka Allah menjadikan serupa dengan Nabi Isa ini. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu orang-orang Yahudi memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu, lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Nah, kemudian tafsir At-Tabari, setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semuanya telah masuk ke sebuah tempat ya, sebuah ruangan mungkin ya. Lalu Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya yang terdiri atas kalangan Hawariyun. Hawariyun itu bahasa Arabnya ke-12 murid itu namanya Hawariyun. Mereka ada 12 orang ini, yaitu Firdaus, Yakobus, Waila. Entah bagaimana Waila ini terdapat dalam muridnya ini, tidak ada ya di dalam Injil kanon, tapi ya ini menurut mereka, menurut tafsir ini gitu. Waila dan Nahas, saudara Yakobus, Andreas, Philip, Ibnu Yalma, Matius, Thomas, Yakub, Ibnu Halkia, Nadawais, Kadabia, Yudas, Rakia, Yuta. Lalu Ibnu Humaid mengatakan kepada Salamah, mengatakan dari Ishak. Jadi mungkin tafsir itu juga kesinambung ya, ini kata ini ya. Ibnu Humaid mengatakan bahwa Salamah mengatakan dari Ishak, mendapatkan informasi dari Ishak.
Nah, menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis, hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkarinya karena Sarjislah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Nah, nama Sarjis ini juga nggak tahu dari mana. Karena ya kita tahu kalau kita komparasikan dengan keempat Injil kanonik, tidak ada yang namanya Sarjis. Murid-muridnya Yesus pun tidak ada yang namanya Sarjis. Jikalau Isa ini, maksudnya Isa yang dimaksud ini adalah Yesus. Tapi ya kita kembalikan lagi, itu tafsir dari umat Muslim sendiri. Dari Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir, dan menurut tafsir At-Tabari. Nah, ini beberapa pandangan ya, narasi dari setiap tafsir ini. Kemudian pertanyaannya, kalau itu Yesus bukan Isa, karena menurut Injil kanonik Yesus disalib, pasti disalib. Tapi di lain pihak, Isa ini juga masih diragukan disalibkan atau tidak. Mungkin juga mati, mungkin. Ada pandangan dari Islam yang lain bahwa Isa itu mati, namun matinya nanti ketika kiamat. Turun ya, jadi hari kiamat itu Nabi Isa turun, kemudian matinya di waktu nanti. Ya memang mati, tapi tidak mati waktu itu disalib, tidak. Bahkan jangan sampai matinya itu disalib. Intinya begitu. Atau Yesus adalah Isa. Nah, kalau Yesus adalah Isa, mengapa berbeda? Mengapa kok kisahnya berbeda? Yang menurut Injil disalib, yang satu tidak. Nah, kita akan lacak ya. Tetapi melacaknya tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan kedua kitab. Karena tidak membenturkan kedua kitab maksudnya. Tetapi kita coba untuk menutup kitab suci kita, dan kemudian mungkin menutup juga literatur dari yang lain, umat Muslim misalnya. Kita tutup Al-Quran, kita tutup Alkitab kita, tidak usah membaca kedua kitab. Nah, lalu bagaimana kalau kedua kitab ditutup, terus kita melacaknya dari mana? Nah, ini menarik ini, saudara-saudara. Nah, coba itu menurut tafsir ya, tafsir dari literasi Islam. Menurut beberapa tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari. Dan juga itu berasal sebetulnya tafsir itu merujuk kepada surah An-Nisa 157. Nah, tetapi kita coba untuk kembali sedikit ke belakang. Itu ada yang namanya tulisan atau Injil apokrif. Ya, Injil apokrif itu salah satunya adalah Injil Gnostik. Nah, hal yang mirip tentang teori penggantian juga ada sebetulnya dalam Injil-Injil Gnostik. Salah satunya adalah Injil apokrif Basilides. Jadi Injil Basilides itu terjadi abad kedua, dituliskan abad 2 Masehi, ya, kira-kira abad kedua Masehi. Nah, isinya begini, saudara-saudara. Karenanya dia sendiri tidak menderita kematian. Maksudnya siapa ini? Yesus yang dimaksud. Karena dia sendiri tidak menderita kematian. Tetapi Simon, seorang pria tertentu, Simon dari Kirene, dipaksa memikul salib sebagai gantinya. Sehingga yang terakhir ini diubah rupa. Nah ini. Jadi Simon Kirene ini diubah rupa olehnya sehingga dia dapat dianggap sebagai Yesus. Nah, diubah rupa ini dalam teks aslinya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu transfiguration.
diubah rupa. Nah, mirip kan model penggantian gitu, gitu. Nah, tapi bukan berarti oh ini apa nyontek dari sini, tidak, yaitu saya tidak mau apa namanya langsung menyimpulkan itu berasal dari sini, tidak. Tetapi itu kan kita harus mengembalikan keyakinan ya, keyakinan orang ya, keyakinan banyak orang mengenai pandangan-pandangan itu ya terserah, ya kan? Terserah mau berpandangan seperti apa ya, ya itu urusan mereka ya. Tetapi saya hanya menunjukkan bahwa ada dokumen lain yang berasal dari abad kedua Masehi. Paling tidak dekat lah dari abad pertama kan, abad kedua masih dekat 100 tahun ya. 200 tahun setelah masanya Yesus disalibkan tahun 30. Nah, itu ada ini naskahnya itu ada dalam Injil Gnostik atau Injil Apokrif Basilides. Nah, Injil Basilides ini tercatat di dalam apa? Tercatat di dalam Ad Versus Haeresis. Ad Versus Haeresis ini adalah tulisan dari Santo Irenaeus of Lyon, dari Lyon ya. Pada tahun 130 sampai 200 hidup. Beliau hidup tahun 130-an. Nah, siapa Santo Irenaeus ini? Irenaeus ini adalah murid dari Polikarpus. Lalu Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes. Jangan ngomong Santo Irenaeus ini Katolik. Wah, bukan seperti itu. Kita harus jangan seperti itu ya. Nanti kita melihat ada kata santo. Wah, itu berarti Katolik ini. Kita harus menghindari, tidak. Ya. Tetapi ya ini adalah fakta sejarah ya. Ini tulisan dari Irenaeus. Dan masa muridnya Polikarpus dan Polikarpus muridnya Yohanes sang rasul sendiri masa tidak dipercaya, kan begitu ya. Jadi Irenaeus ini menuliskan dalam bukunya, buku yang pertama bab 24. Dia menuliskan tentang Injil Basilides ini, Injil Apokrif, Injil Gnostik ini. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi menurut tulisan dari Irenaeus, murid dari Polikarpus. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi fakta sejarah, sejarawan ya, tulisan sejarawan. Nah, kalau kita melacak dari tulisan sejarawan, ya kan netral ya kan? Sejarawan itu netral, tidak memihak satu keyakinan tertentu. Tetapi ya namanya sejarawan ya harus netral. Nah, penyalipan berdasarkan tulisan sejarah yang sejaman. Dekat, masih abad pertama. Tadi abad kedua. Ya toh? Abad kedua tulisannya dari Injil Apokrif. Itu mengatakan diubah rupa, intinya Yesus tidak disalib tetapi wajahnya berubah. Nah, ini menurut kesaksian atau penulisan dari para sejarawan. Salah satunya adalah Cornelius Tacitus. Jadi Cornelius Tacitus adalah seorang senator Romawi yang hidup pada tahun 50-an sampai 100 Masehi. Dia mengatakan dalam bukunya, ya, bukunya yang namanya Annals. Di sana dikatakan akibatnya untuk menghentikan desas-desus itu, Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen. Itu ada quos flagitia invisos vulgus Christianos. Kalau dalam bahasa Yunani kan ya Kristiano sama, ini bahasa Latin ya. Bahasa Latin pada zaman itu, bahasa Latin dan bahasa Yunani berdampingan. Karena pada zaman Yesus itu ada 3 bahasa, tepatnya 4 dialek. 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ibrani itu kemungkinan Aram ya, karena bahasa Ibrani kala itu masih menjadi bahasa liturgi, bahasa ibadah, peribadatan di sinagog maupun di Bait Allah. Kemudian bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca, menjadi bahasa internasional pada kala itu. Kemudian bahasa Latin itu menjadi bahasa administrasi orang Roma.
Makanya terbukti ada koin ya, koin emas itu untuk sebagai barter pembelian itu gambarnya kaisar, nah itu pakai bahasa Latin. Nah ini kemudian selanjutnya yang dibenci karena kejahatannya orang-orang Kristen ini menurut sejarawan Tacitus. Kristus dari siapa nama kepercayaan itu berasal? Telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita Pontius Pilatus. Nanti Kristus menurut siapa Tacitus ini ya Kristus itu sendiri, karena kata Kristus itu menjadi apa ya waktu itu menjadi populer di abad itu, abad pertama itu. Jadi gaung tentang pengikut Kristus ini begitu luas ya, begitu mendengar sampai orang-orang sejarawan ini khususnya. Nah ini adalah bukti ini manuskrip dari Cornelius Tacitus mengenai bukunya, karyanya yang disebut sebagai Annals itu. Nah ini menurut Cornelius Tacitus, satu sejarawan. Nah ini sebetulnya masih ada banyak sejarawan. Nah, ini kita saksikan sejarawan yang lain. Nah ini menurut Talos. Talos itu hidup pada tahun 55 Masehi. Ini masih abad pertama, dekat sekali. Abad pertama, tahun 55 kira-kira kalau peristiwa Yesus 30-an, 30 Masehi ya, sekitar 20 tahun, dekat sekali. Apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu? Sekarang 2020-an ya, 2021. 2000, tahun 2000 yang lalu. Tahun 2000 ya. 2000 silam yang 20 tahun yang lalu dari sekarang. Itu tahun 2000. Ya, masih dekat apa yang terjadi tahun 2000. Nah, menurut Talos, peristiwa gerhana matahari saat penyaliban, ya. Referensi paling awal tentang Yesus berasal dari pertengahan abad pertama, sekitar tahun 55 Masehi. Seorang sejarawan bernama Talos menulis dalam bahasa Yunani 3 jilid namanya Historis. Nah, salah satu kutipan Talos itu diambil dari siapa? Sejarawan Bizantium yang namanya Georgius Syncellus dalam bukunya Chronicle. Itu tahun 800. Jadi menurut Syncellus ini, ketika Julius Africanus menulis tentang kegelapan saat kematian Yesus, jadi dia menuliskan begini, dalam buku 3 dari sejarahnya, jadi buku 3 dari tulisan si Talos ini, Talos menyebutkan kegelapan ini sebagai gerhana matahari, yang menurut saya, menurut Syncellus ini salah, karena menurut fragmen Talos ini digunakan oleh Julius Africanus ini muncul di bagian di mana Julius membahas pertanda selama penyaliban Yesus. Julius berpendapat bahwa Talos salah. Karena pendapatnya mengapa? Hanya gerhana matahari ini. Karena pada bulan purnama tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Karena pasca waktu itu selalu jatuh pada bulan purnama. Nah, ini menurut catatan Talos. Jadi waktu itu terjadi kegelapan. Jadi terjadi kegelapan yang sangat hebat. Dan waktu itu kan pasca, sebelum pasca, gitu. Detik-detik mau pasca penyalipan itu. Dan itu terjadi pasca itu selalu jatuh pada bulan purnama. Nah, tetapi menurut catatan dari Talos ini kok gerhana matahari? Tidak mungkin itu terjadi gerhana matahari kalau ada bulan purnama. Mengapa kok terjadi gerhana matahari? Karena gelap waktu itu, terjadi fenomena alam, yaitu fenomena alam yang terjadi pada saat penyaliban. Jadi sehingga menurut Talos ini terjadi gerhana matahari. Tapi menurut Syncellus ya keliru, tidak mungkin itu, karena itu bulan purnama, tidak mungkin bulan purnama terjadi gerhana matahari, ya toh. Nah, seperti itu. Kemudian menurut sejarawan Phlegon pada tahun 140 Masehi, yang dalam bukunya Contracelsus atau Contracelsum. Nah, sumber sejarah non-Kristen lainnya yang juga menyebut terjadinya kegelapan dan gempa bumi. Nah, ini kegelapan kan tadi
yang dianggap oleh Paulus adalah gerhana matahari. Dan juga gempa bumi juga. Pada saat penyaliban Yesus adalah Plegon dalam bukunya Chronicles yang ditulis kira-kira pada tahun 440 Masehi. Sama seperti Paulus, Plegon juga menjelaskan kegelapan yang terjadi waktu itu sebagai apa? Gerhana matahari. Nah, Origen dari Alexandria dalam bukunya berjudul Contraselsum bab 2 mencatat juga agaknya Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Pada waktu terjadinya peristiwa itu telah terjadi gerhana matahari dan gempa bumi yang besar. Saya kira Plegon juga telah menulis kejadian-kejadian tersebut dalam bukunya. Jadi fenomena alam yang ditulis oleh para sejarawan ini sama, yaitu apa? Terjadi kegelapan dan gempa bumi. Intinya terjadi fenomena alam pada waktu penyaliban Yesus. Nah, entah itu gerhana matahari, ya tidak bisa dipastikan. Intinya kegelapan. Kegelapan pada itu siang hari, langitnya jadi gelap, kemudian terjadi gempa bumi. Yaitu menurut sejarawan yang ketiga. Ini baru 3 sejarawan yang menulis. Kemudian Suetonius Transquillus. Jadi penulis Romawi yang bernama Gaius, asli namanya adalah Gaius Suetonius Transquillus pada tahun 70 sampai 140 Masehi. Nah, mempraktikkan hukum di Roma dan merupakan teman dari Pliny the Younger atau Pliny Muda ya. Dia menjabat untuk waktu yang singkat sekitar 120 Masehi ini. Siapa? Suetonius ini sebagai sekretaris Kaisar Hadrian sampai ia diberhentikan mungkin karena tuduhan ketidaksopanan terhadap istri Hadrian ya. Nah, dalam bukunya yang berjudul Vita Divi Claudii atau kehidupan Kaisar Claudius, dalam judul bukunya itu mencatat yang di akhir kalimat ini ya, yang bercetak tebal hitam ini, Iudaius impulsore Christo assidue tumultuantis Roma expulit. Artinya karena orang-orang Yahudi terus-menerus membuat gangguan atas dorongan Kristus, Kaisar mengusir mereka dari Roma. Nah, jadi Kristos. Jadi nama Kristus itu memang waktu itu populer juga gitu. Ini menurut sejarawan Suetonius Transquillus. Nah, selanjutnya dari Pliny the Younger tadi. Ini teman ya dari siapa ini? Suetonius. Nah, ini yang asli namanya adalah Gaius Plinius Caecilius Secundus. Hidup tahun 61 sampai 100 Masehian. Adalah keponakan dan putra angkat dari penulis Pliny the Elder. Lebih dikenal sebagai Pliny the Younger, Pliny Muda ya. Seorang senator dan pengacara terkemuka di Roma. Ia memegang serangkaian jabatan administrasi penting dan mungkin terjadi administrator sipil paling terkenal di masa kekaisaran. Demikianlah teks asli surat Plinius kepada kaisar. Jadi Pliny ini menulis surat ya kepada Kaisar Trajanus yang secara sekilas melaporkan keyakinan praktek orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu memang ya waktu itu sekalipun dianiaya oleh orang-orang Roma ya dan juga orang-orang Yahudi, tapi terkenal gitu loh mereka, orang-orang Kristen ini. Nah, dalam suratnya menuliskan bagaimanapun juga mereka telah menegaskan bahwa seluruh kesalahan atau kekeliruan mereka adalah bahwa mereka sudah biasa berkumpul setiap menjelang fajar. Jadi apa ini? Mereka berkumpul menjelang fajar. Ya, sembahyang fajar. Gereja Purba itu kan melestarikan itu, masih melestarikan apa yang menjadi peribadatan orang-orang Yahudi. Sholat ya, sembahyang sing fajar kalau sekarang bahasa Indonesianya. Sholatul awal. Nah, ketika secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus seperti kepada Allah. Maksudnya kepada dewa mereka. Himne kepada Kristus. Jadi
nyanyian puji-pujian yang dilantunkan oleh orang-orang Kristen ini kepada Kristus. Ya, ini tercatat dalam tulisannya Pliny the Younger, Pliny Muda ini. Carmeque Christo quasi Deo dicere secum invicem seque sacramento. Nah, ada sakramen di situ. Non ins scelus aliquot obstringere. Nah, jadi dalam bahasa Yunani ya, tulisan Pliny the Younger. Kemudian dari sejarah Pliny ada yang namanya Marabar Serapion. Jadi Mara anaknya Serapion. Ini dia seorang filsuf Stoa, Asyur ya, dari Syria. Dalam surat yang dikirimkan kepada putra yang juga bernama Serapion, menyebut Yesus sebagai raja orang Yahudi yang bijaksana. Nah, menuliskan begini, keuntungan apakah yang diperoleh oleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apakah yang diperoleh oleh orang-orang Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap saja tanah mereka diliputi oleh pasir. Nah, baru ini, keuntungan apakah yang diperoleh orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama sesudah itu mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang-orang Athena mati kelaparan. Ini dia menceritakan, ya menulis surat kepada putranya yang bernama Serapion. Jadi bersifat apa ya? Mungkin seperti pertanyaan ya, berupa pertanyaan. Untungnya apa membunuh Sokrates ya? Yang dilakukan oleh Athena. Terus bencana kelaparan menimpa mereka sebagai hukuman kejahatan. Jadi ketika melakukan eksekusi pembunuhan dapat bencana. Terus untungnya apa gitu menurut siapa namanya ini filsuf Stoa ini, Marabar Serapion. Kemudian untungnya apa membakar Pitagoras. Ya. Kemudian lalu untungnya apa orang Yahudi itu membunuh raja mereka. Yang dimaksud ya raja mereka adalah Yesus itu. Karena dalam salib Yesus kan bertuliskan inilah Yesus Nazaret, dari Nazaret raja orang Yahudi, yang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ya, ayat yang ke-19, di sana tertulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Itu menunjukkan bahwa ketiga bahasa itu eksis pada zaman Yesus. Nah, ini luar biasa. Jadi kitab suci kita ini ditulis dalam ragam bahasa, ragam budaya juga gitu. Nah, ini adalah menurut Marabar Serapion, itu hidup tahun 170 Masehi ya, ada manuskripnya dalam bahasa Aram. Ini orang Syria karena jadi bahasa Aramaik itu menjadi bahasa Suryani sekarang. Masih dilestarikan di dalam gereja ortodoks Syria, baik itu dalam liturgi maupun dalam percakapan sehari-hari. Nah, sungguh puji syukur alhamdulillah bahwa bahasa ini tidak lenyap. Sekalipun ada orang-orang yang ingin melenyapkan akar kekristenannya, tapi Tuhan menjaga ya, Tuhan kita menjaga gerejanya. Bahkan sampai bahasa pun itu masih dilestarikan. Di desa di wilayah Syria itu ada yang namanya desa Maklula, itu juga masih melestarikan bahasa Aram ini sebagai percakapan sehari-hari. Selanjutnya Lucian of Samosata, Lucian dari Samosata. Nah, itu juga sama, tahun 170 Masehi. Seorang satiris yang menyinggung eksistensi orang-orang Kristen, menyembah pria yang disalib. Dalam bukunya The Death of Peregrinus, Kematian Peregrinus. Dia mencatat, orang-orang Kristen itu seperti yang kamu tahu, menyembah seorang pria untuk sampai sekarang ini. Yaitu apa? Yaitu tokoh terkemuka yang memperkenalkan Kristus baru bagi mereka dan yang disalibkan karena alasan itu. Jadi orang-orang ini atau para sejarawan ini mengerti bahwa alasan karena orang yang bijaksana itu disalibkan karena
alasannya ya memperkenalkan Kristus baru, kemudian menyanyikan bait-bait kepada, jadi menyembah ya, intinya menyembah kepada raja Yahudi ini gitu loh, menurut para sejarawan. Jadi orang-orang Kristen ini, pengikut si raja yang bijaksana ini, ya turut dihukum, turut dianiaya. Jadi aniaya orang-orang Kristen ini tidak tercatat di dalam literatur gereja, juga tidak tercatat dalam literatur bapak-bapak gereja saja, tetapi juga tercatat di dalam para sejarawan ini, tulisan sejarawan ini. Nah, Peregrinus dipenjara dan orang-orang Kristen datang membantunya, membawa makanan dan uang. Kemudian Lucian menjelaskan mengapa mereka melakukan ini. Nah, baru setelah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka abadi dan akan hidup selamanya, orang miskin yang malang membenci kematian dan paling rela memberikan diri kepada mereka. Pemberi hukum pertama mereka meyakinkan mereka bahwa mereka semua adalah saudara pada saat mereka melanggar dan menyangkal dewa-dewa Yunani dan mulai menyembah Sophis yang disalibkan itu dan hidup menurut hukum-hukumnya. Jadi orang-orang Kristen ini juga dianggap menyangkal dewa-dewa Yunani. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Kristen dahulu disuruh menyembah kaisar, tidak mau. Ya, dianggap ini pemberontak negara. Ini menyembah. Jadi menurut Lucian Samosata ini malah menulis dalam karyanya dua, Peregrinus pasal 11 dan Peregrinus pasal 13 menyebutkan disalib karena memperkenalkan ritus baru, kemudian karena menyembah Sophis itu disalibkan menurut hukum-hukumnya siapa? Hukum-hukumnya Yahudi waktu itu, hukum-hukum Roma ya. Karena eksekusi hukum pada kala itu di bawah Roma, jadi disalibkan. Nah, selanjutnya inilah yang paling terkenal, yaitu tulisan dari Flavius Josephus, sejarawan siapa? Sejarawan dari Yahudi abad pertama. Jadi Josephus ini menuliskan buku ya, karyanya dalam bahasa Yunani ya. Abad pertama Masehi menuliskan laporan tentang kematian Yesus. Ditulis pada tahun 95 Masehi. Sangat dekat dengan peristiwa. Tadi menurut sejarawan tahun 100, kemudian 170 ya toh. Nah, sekarang malah paling dekat. Yang begitu terkenal dalam karya Flavius Josephus ini, dalam bukunya yang berjudul Peperangan Orang Yahudi, The Jews of War, The Antiquities of War. Nah, dia menuliskan, pada waktu itu tampillah Yesus, seorang yang adil bijaksana apabila kita boleh menyebutnya sebagai manusia. Karena ia seorang yang membuat perbuatan-perbuatan ajaib, dia juga guru bagi orang-orang yang suka mencari kebenaran dan mengumpulkan murid-murid baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya karena desakan pembesar-pembesar agama kita. Maksudnya agama Yahudi, karena penulis ini agama Yahudi kan. Flavius Josephus ini agamanya Yahudi, sejarawan Yahudi. Nah, ini menurut beberapa sejarawan. Jadi dari tadi kita menyaksikan berapa ini tadi? Sudah sekitar ada tujuh sejarawan yang semuanya merujuk kepada Yesus yang cara matinya adalah disalibkan pada kala itu. Nah, kemudian itu tadi tulisan dari Flavius Josephus itu yang dinamakan sebagai Testimonium Flavianum dalam naskah Aram dan Yunani. Ini adalah naskah Aram dan Yunani ya. Bahwa kematian Yesus dengan cara disalibkan itu ya pasti tanpa membaca Alkitab. Nah, tetapi ada kejanggalan kalau kita melihat ya. Kalimat dia adalah Kristus tadi. Ini dalam tulisan Josephus ini ya. Dia adalah Kristus. Nah, kalimat dia adalah Kristus itu merupakan kejanggalan bagi para ahli sejarawan. Mengapa?
Sebab Josephus ini seorang Yahudi, tidak mungkin bagi orang Yahudi ini menuliskan langsung merujuk kepada Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Yang tidak mungkin mempercayai Yesus sebagai Kristus ya, atau nama lain yang merujuk pada Mesias. Nah, julukan Kristus atau Kristo dalam bahasa Latin tadi sudah menjadi tenar ya kan. Jadi kita menyaksikan sejarawan dari siapa, dari Talus, dari Tacitus, dari Suetonius ya. Ada kata Kristo semua. Menjadi tenar pada abad pertama bagi orang-orang Kristen yang dianiaya oleh bangsa Roma. Selanjutnya Testimonium Flavianum itu dikutip oleh penulis sejarah gereja yang bernama Eusebius dari Kaisaria, atau dalam tulisan terjemahan Arab namanya Tarikh al-Kanisa, Eusebius al-Kaisaria. Dalam bukunya Ecclesiastical Historia atau sejarah gereja yang didasarkan atas teks Yunani tadi, yang kemudian ditemukan Codex Ambrosius pada abad ke-11 Masehi ini. Ini Codex Ambrosius yang ini, yang di tengah ini Codex Ambrosius. Nah, penemuan naskah Arab, jadi ada naskah Yunani tadi, ada juga naskah Arab yang tercatat dalam kitab Al-Unwan. Karya siapa? Karya Anba Agapius, seorang uskup dari gereja Melkite. Nah, selain naskah Arab, itu juga ada yang namanya naskah Aram. Nah, naskah Aram ini lebih dimungkinkan sebagai naskah yang paling dini, yang juga dikutip oleh Santo Hieronymus dalam bukunya namanya The Virus Illustribus atau orang-orang ternama artinya. Nah, dan di sana menggunakan kalimat Aram yang dalam bahasa Aram Mistavra de Mesiha Itauhu, artinya tampaknya ia adalah Mesias. Jadi dalam naskah Yunani tadi dia adalah Kristus, tapi dalam naskah Aram berbeda. Tampaknya ia adalah Mesias. Nah, kalau tampaknya adalah Mesias, kemungkinan masih bisa jadikan rujukan, karena ya Flavius Josephus ini adalah orang Yahudi, tidak mungkin menyebut Yesus langsung dia adalah Kristus. Tetapi menurut anggapan pada kala itu, ya menurut tulisannya Josephus ini, tampaknya adalah Mesias. Tampaknya ia adalah Mesias menurut orang-orang yang mengikuti Yesus maksudnya. Nah, itu yang menjadi kejanggalan para ahli. Tapi teks Yunani ini ya dikutip oleh siapa? Oleh Eusebius tadi. Tetapi juga ada naskah Aram juga, dan juga ada naskah Arab juga. Tapi saya lupa untuk menampilkan naskah Arabnya ini. Nah, ini adalah naskah Aramnya. Ini Yunani Codex Ambrosius, dan ini naskah Aram ya, yang lain dalam buku Historia, sejarah gereja, Church of History, karya dari Eusebius itu. Karena Eusebius juga ada naskah Arabnya, Aramnya juga, Aramaik maksudnya, bukan Arab, Aramaiknya juga. Nah, jadi itu menurut para sejarawan, tulisan dari sejarawan di abad pertama dan abad kedua. Kemudian selain dari tulisan sejarawan, juga ada di dalam Talmud. Talmud itu tulisan dari orang Yahudi ya, jadi komentar rabi itu tercatat dalam Talmud ya. Macam-macam Talmud ini, banyak sekali. Nah, Talmud Traktat Sanhedrin bab yang ke-43a. Karena jelas katakan pada hari sebelum Paskah mereka menggantung Yesus. Seorang pembawa berita mendatanginya selama 40 hari. Mengatakan dia akan dilempari batu karena dia mempraktikkan sihir dan memujuk Israel untuk murtad. Biarkan siapa saja yang mengetahui sesuatu yang menguntungkan datang dan memohon kepadanya. Tapi nyatanya tidak ada yang ditemukan yang menguntungkan Yesus ini. Akhirnya ya tidak ada yang membela maksudnya ya. Akhirnya ya mereka menggantungkan di hari menjelang Paskah. Ya disalibkan menjelang Paskah. Jelas seperti tulisannya siapa tadi? Menjelang Paskah tadi, Tacitus ya. Nah, ini menurut Talmud. Nah, dari tulisan-tulisan abad pertama, abad kedua,
berapa bukti ini yang saya cantumkan di sini. Itu lebih dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Itu mencatat bahwa Yesus mati dengan cara disalibkan, dan disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas dasar perintah dari Pontius Pilatus. Nah, kemudian dari tulisan sejarah, para sejarawan, dan juga Talmud sendiri, Talmud tulisan orang Yahudi malah mengatakan Yesus digantung, Yesus itu disalibkan. Nah, kemudian ini berdasarkan surat dari Santo Ignatius. Nah, siapa ini Santo Ignatius? Ignatius adalah murid dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Murid Rasul langsung ini ya, Ignatius ini dari Antioquia. Itu tahun 33 Masehi, malah paling dekat menuliskannya. Nah, menurut literatur gereja, menurut tulisan dari tradisi gereja, Ignatius ini adalah seorang yang pernah digendong Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Ignatius ini adalah salah satu anak kecil yang digendong Yesus itu, menurut tradisi gereja, secara gereja. Nah, di dalam suratnya Ignatius kepada jemaat di Trallians, mengatakan, Yesus Kristus yang dari keturunan Daud ya, yang adalah putra Maria, yang benar-benar lahir dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah siapa? Di bawah Pontius Pilatus. Benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan melakuk-melakuk surga dan lain sebagainya. Nah, di dalam tulisan di Apostolic Fathers, nah, tulisan di luar Perjanjian Baru loh. Ini semua saya cantumkan tulisan catatan sejarah yang di luar Perjanjian Baru, di luar Injil tadi, Injil kanonik, keempat Injil kanonik ini. Nah, ini adalah kanon al-iman atau Credo Nikia Konstantinopel, pengakuan iman Nikia tahun 325. Maka menuliskan ya di dalam konsili itu, watajasat minar rohul kudus wa min Maryam al-Adrai wa ta'annas wa syuliba ana ala ahad bilatusul bunti, dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria dan menjadi manusia dan disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dan lain sebagainya. Jadi ketika gereja Ortodoks itu dan gereja Katolik dalam liturginya selalu melantunkan pengakuan iman ini. Kalau dalam pengakuan iman Nikea juga ada. Ini juga pengakuan iman Nikea juga ada menuliskan tentang masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi secara keseluruhan itu jelas bahwa Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Artinya mati dengan cara disalibkan. Berdasarkan bukti-bukti sejarah. Nah, soal spekulasi-spekulasi orang di luar sana ya kita kembalikan kepada mereka bagaimana. Tapi bukti sejarah abad pertama sampai abad kedua itu menuliskan hal yang sama. Banyak sekali, ya. Berapa tadi itu? 7 kalau nggak salah. Itu abad pertama semua. Kebanyakan bahwa Yesus betul-betul disalibkan. Terjadi apa? Terjadi penyalipan yang bernama Yesus. Jadi mati pasti disalib. Nah, jadi itu catatan dari abad pertama dan juga Apostolic Fathers, mulai dari Rasul langsung yaitu Santo Ignatius, ini saya bawa. Jadi saudara-saudara harus bisa memiliki, paling tidak ya punyalah ya Apostolic Father ini. Nah, harus punya ini. Ini penting karena ini adalah dokumen primer. Jadi jangan sampai kita tidak tahu mata rantai rasul itu siapa. Jadi Rasul Petrus, dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes itu siapa penerusnya, itu ada di sini semua. Nah, jadi saudara-saudara juga harus punya namanya Synaxarion. Kemudian Eusebius juga dalam Ecclesiastical History itu juga harus punya, karena bukan berarti kita ini menolak
apa namanya, kita kadang kan begini, intinya di luar Alkitab tidak sah, gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita melacak sumber-sumber yang tidak ada di dalam Alkitab? Ya, kita harus melacak dari mau nggak mau, suka nggak suka ya harus melacak dari luar Alkitab. Ya di mana ya di Apostolic Father tadi banyak sekali. Apostolic Father, kemudian versus heresi, tulisannya Irenaeus melawan bidat-bidat itu juga ada. Kemudian tulisannya Eusebius tadi, sejarah gereja, Historia Ecclesiastical Historia. Nah, ini saya punya 2. Ya ini sangat penting saudara-saudara untuk melacak bagaimana penerus para rasul itu. Karena saksi mata itu ya kita harus melacaknya dari saksi mata langsung. Ya, logikanya kita melacak misalkan Bung Karno. Beliau adalah founding fathers kita. Kemudian kita kenal bahwa Bung Karno itu presiden pertama Indonesia, gitu. Nah, tapi bagaimana kita melacak Bung Karno, kehidupan beliau? Ya dari orang-orang terdekatnya, contohnya Bu Megawati, kemudian Pak Guntur, Pak Guru, Soekarno Putra, dan lain sebagainya, sahabat-sahabatnya, sampai malah ada sahabat Bung Karno itu namanya Cindy Adams, itu bisa juga, banyak sekali tulisan-tulisan itu. Nah, seperti itu. Jadi para rasul tentang Yesus ini disalibkan, matinya disalibkan atau mati atau tidaknya, ya kita harus melacak dari sumber-sumber yang sumber primer. Ya, para sejarawan, orang yang bukan Kristen malahan juga mencatat tentang kematian Yesus dengan cara disalibkan. Jadi kesimpulannya adalah tanpa membaca Alkitab pun itu Yesus sudah pasti disalib. Matinya sudah pasti disalib. Yesus tetap benar-benar mati dengan cara disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi tanpa membuka Alkitab pun sudah pasti Yesus mati, ya. Nah, itu sekian dari saya. Yeshua Mesih memberkati. Selamun alaikum. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mantap sekali penjelasannya. Terima kasih, Pak Kiai. Ya, terima kasih.